Realitas sosial merupakan suatu kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat. Melalui realitas sosial, kita dapat temukan peristiwa, gejala sosial, ataupun perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Bentuk realitas sosial yang telah kita diskusikan mulai dari masyarakat, kebudayaan, proses sosial. Dan sekarang yang kita akan membahas mengenai nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap itu baik dan apa yang dianggap itu buruk. Ya, sebagai mana kita contohkan misalnya orang yang menganggap menolong pada suatu masyarakat mempunyai nilai sosial yang baik. Namun ketika ada yang mencuri, maka dianggap hal yang buruk, memiliki nilai yang buruk. Nah, nilai sosial inilah yang menjadi objek utama dalam kajian sosiologi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan fungsi nilai sosial dan ciri-ciri nilai sosial yang ada di dalam masyarakat sendiri. Robin Williams mendefinisikan nilai sosial hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka. Sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Jung juga mengungkapkan nilai sosial merupakan asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Dalam bukunya Charter of Behavior, Hulcon menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang diinginkan. Artinya nilai bukan hanya yang diharapkan, tapi diusahakan sebagai sesuatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain. Walsh juga menjelaskan bahwa nilai sosial adalah petunjuk-petunjuk yang umum yang berlangsung sangat lama, yang mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Konjoro Ningrat berpendapat bahwasanya nilai sosial merupakan suatu nilai budaya yang biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Maka dari itu, nilai sosial seringkali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam menentukan sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga menjadi nilai yang hidup, yang ada di dalam diri manusia, dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Nilai-nilai sosial tidak diperoleh begitu saja saat ia lahir. Namun dengan sistem nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada anak dengan penyesuaian di sana sini. Setiap individu saat dewasa membutuhkan sistem yang mengatur atau semacam arahan untuk bertindak. Suparto mengungkapkan bahwasanya nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di antaranya, nilai sosial dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Ya, kita ambil contoh, misalnya ketika kita bicara soal adat istiadat, tentu kita menjunjung tinggi adat ketimuran. Misalnya, menghormati yang lebih tua menjadi salah satu aspek utama nilai sosial yang secara genetis turun-temurun dan dilakukan melalui tindakan-tindakan sosial. Ya, seperti menghormati yang lebih tua dengan cara mencium tangan yang lebih tua. Itu merupakan salah satu aspek nilai sosial yang ada dalam masyarakat timur. Tentu nilai sosial ini secara perbedaan tidak kita dapat temukan pada masyarakat barat yang menganggap bahwasanya ada perbedaan-perbedaan nilai yang ini menjadi kajian-kajian dalam keilmuan sosiologi. Nah, selain itu kita juga dapat temukan berbagai macam nilai-nilai sosial yang ada dan tumbuh dalam mendorong
masyarakat ataupun manusia dalam menentukan tindakan-tindakan sosial. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat, soal etos kerja misalnya, yang mendorong untuk masyarakat untuk mencari kehidupan, untuk memenuhi kehidupan dengan cara misal bekerja keras sebagai aspek nilai yang utama, sebagai aspek motivasi untuk menghidupi keluarganya, untuk memberikan yang terbaik dalam kelangsungan kehidupan mereka. Kemudian juga nilai sosial juga mendorong kita untuk memberikan satu aspek gotong royong sebagai aspek utama nilai sosial, tolong menolong yang ada di dalam masyarakat. Itulah contoh bagaimana nilai sosial sebagai alat yang mampu mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Selanjutnya, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Ya, kita ambil contoh misalnya dalam setiap keputusan ada nilai sosial yang utama, ya ini adalah musyawarah. Musyawarah menjadi sarana utama dalam melihat, dalam menentukan bagaimana setiap keputusan-keputusan itu diambil yang bisa memberikan satu perspektif yang menyelesaikan setiap persoalan-persoalan berdasarkan musyawarah. Tentu musyawarah ini juga diambil bukan untuk kepentingan sepihak, tapi untuk kepentingan orang banyak. Mekanisme musyawarah inilah merupakan nilai sosial yang tercermin dalam struktur masyarakat yang ada dalam struktur ataupun sistem di masyarakat di Indonesia. Kegiatan-kegiatan musyawarah ini juga dilakukan mulai dari struktur yang paling kecil, yakni keluarga, kemudian hingga struktur lingkungan, RT RW, ataupun masyarakat dalam merencanakan, dalam merapatkan setiap apa itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai sosial dapat memotivasi seorang untuk mewujudkan harapan-harapan sesuai dengan peranannya. Ya, nilai sosial mulai dari keberanian, kejujuran, kemudian kerja keras dan sebagainya. Nilai sosial inilah sebagai motivasi utama untuk memberikan petunjuk-petunjuk, untuk memperoleh keinginan-keinginan sebagai aspek yang penting dalam kegiatan ataupun tindakan-tindakan manusia. Ya, kita ambil contoh seorang pedagang. Nilai-nilai yang harus kita junjung dalam berprinsip ataupun berpedoman adalah nilai-nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini menjadi modal utama dalam mendagangkan atau dalam berjualan dalam kios pedagang-pedagang itu. Dengan nilai kejujuran sebagai aspek timbal balik untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kesuksesan sebagai aspek yang penting untuk konsumen percaya terhadap pedagang. Selanjutnya, nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Ya, tentu ketika nilai sosial telah disepakati secara bersama-sama oleh masyarakat tersebut, tentunya nilai sosial bisa memberikan semacam alat kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai dibentuk, direproduksi terus berulang-ulang oleh satu masyarakat yang nanti ujungnya adalah masyarakat itu sendiri bisa tetap terjalin secara komunal, kolektif, dan terintegrasi dengan baik. Nah, nilai sosial juga sebagai alat kontrol. Alat kontrol ini juga dimaksudkan sebagai alat pengawas terhadap tindakan-tindakan manusia dengan daya tekan dan daya mengikat terhadap manusia, individu, agar orang itu berperilaku sesuai dengan nilai dan fungsinya di dalam masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai musyawarah mufakat yang ada di dalam masyarakat
Ini memberikan contoh bagaimana masyarakat mampu memberikan satu pemahaman terhadap individu itu sendiri. Masyarakat mampu memberikan petunjuk berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Ketika nilai-nilai itu hilang ataupun luntur yang ada dalam aktivitas terhadap realita-realita sosial, maka nilai sosial itu akan memberikan satu semacam implikasi ataupun teguran berupa sanksi atau berupa tindakan-tindakan yang bersifat untuk memberikan satu perspektif baru terhadap masyarakat yang melanggar tersebut. Nah, inilah bagian-bagian nilai sosial sebagai alat pengawas ataupun kontrol terhadap masyarakat yang lain yang terindikasi bisa ataupun melanggar aturan-aturan ataupun nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Demikianlah video kali ini mengenai nilai-nilai sosial sebagai satu perspektif realitas sosial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai ilmu sosiologi. Salam sehat.